dari jurusan Teknologi Informasi kelas B1 pagi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang hari kiamat serta kodo dan kodar. Berikut penjelasan dari saya. Check it out. Kodo adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan kodar, menurut bahasa, adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut Islam, kodar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya." Quran Surah Al-An'am ayat 2. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, "Siapa yang tidak ridho dengan kodaku dan kodarku, dan tidak sabar terhadap bencanaku yang akan aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku." Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah merupakan iradah kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Adapun cara beriman kepada koda dan kodar, yaitu 1. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. 2. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah ditentukan sejak zaman ajali. Contoh kodo yaitu 1. Kelahiran, 2. Jenis kelamin, 3. Kematian. Contoh kodor yaitu 1. Seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. 2. Orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. 3. Seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Semua kejadian yang telah terjadi adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bencana yang akhir-akhir ini sering menimpa bangsa kita, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut, dan bencana-bencana lainnya. Bencana tersebut atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman dan meyakini akan adanya hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walaupun kedatangan hari kiamat tidak dapat diketahui, namun sebagai umat Islam kita wajib mempercayai bahwa hari kiamat akan benar-benar terjadi dan dialami oleh seluruh manusia. Hari kiamat.
Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi.